Imbas dari penolakan 59 negara terhadap kedatangan WNI dan juga TKI, pemasukan devisa Indonesia diperkirakan akan anjlok dan bakal kehilangan miliaran devisa dari TKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BNI, welcome back to my channel. Ekonom Indef Bima Yudhistira menilai devisa pekerja migran Indonesia atau PMI di beberapa negara akan anjlok. Hal ini seiring pengumuman dari 59 negara yang melarang kedatangan warga negara Indonesia atau WNI. Ya guys, seperti Malaysia, Jepang ataupun juga Korea dan negara-negara lainnya itu masih belum membuka pintu buat kedatangan warga negara Indonesia ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin ingin ke Jepang atau ke Korea, bukannya Indonesia tidak memproses, tapi emang negara penempatan belum membuka kedatangan bagi WNI. Efek pengumuman dari 59 negara yang melarang kedatangan WNI tersebut akan terasa pada 3 hal. Yang pertama, pemasukan devisa dari wisatawan mancanegara mengalami penurunan tajam, terus juga berimbas ke devisa TKI akan anjlok dan kiriman remitansi ke keluarga Indonesia juga akan menurun pastinya. Rincian TKI yang berjumlah 3,2 juta orang yang menyumbang sekitar 12,6 miliar US dollar di tahun 2019 dan pastinya akan mengalami penurunan drastis di tahun ini, di tahun 2020 dan tahun yang akan datang hingga pandemi ini berakhir atau keadaan normal kembali. Sementara itu, tingkat pengangguran di kantong-kantong pekerja migran naik tajam yang menyebabkan kemiskinan baru. Bagaimana tidak teman-teman, karena para TKI PMI ini sangat susah sekali untuk masuk bekerja ke negara penempatan. Diberitakan juga guys, di Jawa Timur sebanyak 5.360 calon TKI gagal berangkat, 3.837 pulang finish kontrak dan tak kembali. Terus sebanyak 332 di PHK majikannya dan 869 orang dideportasi. So buat teman-teman yang masih ingin bekerja, lebih baik jangan pulang dulu ya guys, karena untuk kembali ke negara penempatan bekerja kembali itu masih sangat susah dan untuk pendaftaran baru saat ini bisa dibilang belum bisa. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur, Himawan Estubagijo menjelaskan bahwa total jumlah PMI asal Jawa Timur saat ini tercatat sebanyak 10.398 orang. Dari jumlah tersebut, posisinya sudah berada di Jawa Timur dan belum bekerja lantaran berbagai alasan serta dampak dari pandemi. Adapun total dari 10.398 orang PMI asal Jatim itu, sebanyak 3.837 orang memang sudah finish kontrak dan tidak memperpanjang kontraknya lagi sehingga memutuskan untuk kembali ke kampung halaman. Dan yang 5.360 calon TKI adalah yang gagal berangkat ke negara penempatan. Pemprov Jatim juga terus mengawal setiap PMI yang kembali pulang hingga tiba di kampung halaman masing-masing. Setiap PMI yang datang juga dilakukan rapid test dan perawatan jika ada yang positif. Berita selanjutnya teman-teman adalah kisah seorang TKW yang bekerja di Taiwan. Dia dipekerjakan di luar job atau tidak sesuai job. Hal ini disampaikan atau dipost oleh Angel Marta Gultom. Jadi guys, job bekerja di Taiwan itu kan kalau menurut PK itu hanya boleh menjaga satu pasien. Tapi mbaknya ini bekerja jaga ama, selain itu juga jaga kakek, bersih-bersih di pabrik, ke kebun juga, dan kasih makan burung dan lain-lain. Sebenarnya mbaknya ini sudah melapor atau berkonsultasi sama agensinya,
Namun agensinya mengatakan masih ada corona, dan agensi juga mengatakan kalau memaksa untuk pindah maka dia akan dipulangkan. Bisa dilihat di video ini, mbaknya harus bekerja di kebun. Selain di kebun juga bekerja di pabrik, padahal di rumah ada akong ama yang harus dijaga juga. Semene okehe dikon ngresiki kabeh pabrik iki. Resik engko ngene iki mangga ngoceh we diomong ngresiki. Kerjane apa? Karena tidak mendapatkan respon baik dari agensi, maka mbaknya ini melapor ke Disnaker dan akhirnya mendapatkan respon yang baik. Selamat ya buat mbaknya, karena saat ini sudah merdeka, sudah terbebas dari pekerjaan yang sangat melelahkan tersebut. Sekarang sudah bisa pindah majikan. Semoga untuk kedepannya bisa lebih baik. Mbaknya mendapatkan majikan juga pekerjaan yang jauh lebih baik. Amin, amin ya robbal alamin. Buat pelajaran untuk kita semua, buat teman-teman khususnya yang ada di Taiwan atau di negara manapun, apabila kita mendapatkan job atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan job kita, maka kita berhak untuk protes ya, kita berhak untuk menuntut keadilan, menuntut dari hak kita. Apabila kita mendapatkan masalah saat bekerja ataupun dipekerjakan di luar job, maka kita bisa melapor ke Disnaker. Banyak juga lembaga-lembaga di Taiwan yang bisa membantu melindungi PMI. Berikut ini adalah tim Satgas PMI di seluruh Taiwan. Nomor-nomornya adalah sebagai berikut ini. Jadi, jika teman-teman memiliki masalah saat bekerja, teman-teman bisa menghubungi nomor-nomor ini untuk pengaduan. Dan jika teman-teman merasa benar, jangan pernah takut ya. Jangan lupa mengumpulkan bukti seperti video untuk melapor. Sekian untuk informasi hari ini. Buat teman-teman pahlawan devisa dimanapun berada, semoga selalu diberi kelancaran dalam bekerja. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.